Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari 4 tenaga medis pria di Siantar dipidanakan terkait memandikan jenazah wanita. Jadi di kota Pematang Siantar ada tenaga medis dari rumah sakit umum pria memandikan jenazah wanita yang meninggal dunia karena virus corona. Sebenarnya mereka tidak mau memandikan, sudah minta agar keluarganya mencari wanita lain untuk dapat memandikannya supaya sama perempuan, tetapi tidak ada. Selanjutnya, padahal ini virus corona harus segera dikubur. Di samping itu juga keluarganya ini memberikan surat pernyataan dia tidak keberatan dimandikan oleh pria tersebut, tenaga medis tersebut. Pokoknya dia tidak keberatan supaya dimandikan saja sesuai ajaran agama Islam. Selanjutnya 4 tenaga medis tersebut memandikan daripada jenazah tersebut. Setelah dimandikan, di mana ada keluarga si korban itu yang tidak bisa menerima, mungkin disampaikan kepada masyarakat dan melaporkannya katanya ke polisi. Dan di sana banyak para orang warga masyarakat yang melakukan semacam mendemo kepada polisi. Mendemo polisi dengan pakai baju gamis agar supaya tenaga medis tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, karena dia pria memandikan wanita tidak sesuai dengan ajaran agama. Itulah pandangan mereka, sehingga para medis tersebut sampai dia minta surat, tetapi setelah dikasih surat tersebut dan juga akhirnya dia memandikannya, tetapi kemudian setelah memandikan ada yang keberatan, sehingga sampai ada demonstrasi masyarakat yang memakai baju gamis datang ke kantor polisi, harus segera diusut, harus diperiksa daripada tenaga medis tersebut. Dilihat dari sudut hukum pidana, tidak ada unsur kesalahan tenaga medis tersebut. Tidak ada unsur kesalahan daripada 4 tenaga medis tersebut dengan alasan: 1. Dalam keadaan darurat, karena tidak ada juru memandikan wanita di rumah sakit, maka mereka memandikan sendiri wanita yang mati karena COVID-19 tersebut. Mereka memandikannya karena kalau jenazah mati karena virus corona, itu harus segera dikubur, takut nanti virusnya itu menyebar kepada orang lainnya. Juga dalam dunia kedokteran tidak harus ada sesama jenis mengobatinya. Jadi lain jenis juga bisa mengobati orang lain. Terutama di dalam ilmu kedokteran tidak harus laki-laki yang harus mengobati laki-laki. Laki-laki juga bisa mengobati perempuan, atau perempuan juga bisa mengobati laki-laki sesuai dengan keahliannya. Seperti ahli kandungan, banyak laki-laki ahli kandungan. Dia kalau sudah menolong pasien yang mau melahirkan, semua kemaluan wanita itu bisa dilihatnya. Bahkan tangannya tersentuh kepada kemaluan wanita tersebut pada saat menarik anaknya itu waktu dilahirkan. Jadi tidak ada masalah. Yang manusia hidup saja tidak ada masalah. Apalagi dan juga biasanya tenaga ahli bedah, dokter ahli bedah. Bisa saja nanti seorang laki-laki mengobati wanita yang mungkin bagian kelaminnya ada yang sakit, tentu harus dibedahnya sesuai dengan ilmu kedokteran tersebut. Demikian juga wanita, kalau ada wanita dari ahli bedah, ternyata yang diobatinya adalah seorang pria, ya, di mana bagian kelaminnya sakit, ya tentu wanita itu juga harus memegang kelamin laki-laki tersebut. Ya itu tidak ada masalah kalau dunia kedokteran. Kalau nanti padahal kita lihat sering banyak pria yang ahli kandungan, dan juga banyak juga pria yang ahli bedah. Itu sering menangani orang-orang yang sakit terkait dengan kemaluan, yaitu orang yang melahirkan. Pasti dia waktu melahirkan disuruh telentang dan juga kemaluannya dilihat semua itu.
sampai anaknya juga ditarik, tangannya juga bisa tersentuh kepada kemaluan wanita itu. Dan tidak ada masalah, karena ini dunia daripada kesehatan. Jadi inilah, karena tujuan daripada dokter itu untuk mengobati pasien dan masyarakat. Maksudnya kalau dokter itu melihat kemaluan wanita tersebut sesuai dengan berdasarkan ilmu kesehatannya, seperti seorang dokter ahli bidan memeriksa seorang wanita yang sedang melahirkan, ya tentu kemaluannya pun dilihatnya dan lain sebagainya demi kebaikan pasiennya tersebut. Dan juga seperti orang yang menolong, daripada laki-laki yang menolong orang yang memandikan wanita yang meninggal karena mati karena virus corona tersebut, ya tentu untuk kebaikan masyarakat, agar dia dapat segera dikubur dan tidak menular masalahnya kepada masyarakat yang lainnya. Kalau sampai dampak medis tersebut dihukum, akan merugikan umat muslim secara keseluruhan. Dikhawatirkan nanti para dokter tidak mau menangani pasien wanita yang beragama Islam, takut nanti dihukum, terutama para dokter pria yang menangani, terutama dokter pria yang ahli kandungan. Dia takut menerima pasien wanita yang mau melahirkan, akan dibiarkan saja. Padahal dokter perempuan tidak ada, yang ada hanya laki-laki. Ya mau bilang apa, harus dilaksanakan. Makanya nanti kalau sampai ini terjadi, banyak nanti para dokter akan menolak wanita yang beragama Islam untuk berobat ke dokter, ditolak dengan alasan takut nanti dihukum. Karena bagaimanapun sakitnya itu sensitif, pasti dilihat bagian kemaluannya, kalau dia dokter ahli kandungan atau ahli bedah dan lain sebagainya. Jadi nanti merugikan warga masyarakat yang beragama Islam itu sendiri kalau sampai hal itu nanti dihukum oleh hakim. Jadi harapan saya, polisi tidak memproses 4 tenaga medis yang memandikan wanita yang meninggal karena virus corona tersebut. Karena dilihat dari sudut hukum pidana, tidak ada unsur kesalahannya. Justru kelompok yang melaporkan ke polisi ditangkap dan ditahan, mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.